Saya tidak tahu apakah ini kisah nyata atau dongeng belaka, tapi isi dari kisah ini banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil menjadikan sebuah motivasi. Di sebuah pinggiran kota hidup seorang nenek tua, ya masa nenek muda sih. Hidup seorang nenek tua yang hidup seorang diri. Untuk mendapat penyambung hidup, nenek tersebut berjualan tempe setiap hari. Pada suatu hari sang nenek terlambat memberi ragi, sehingga tempe tidak matang tepat waktunya. Saat daun pisang pembungkus tempe dibuka, kedelai-kedelai masih belum menyatu. Kedelai tersebut masih keras dan belum menjadi tempe. Hati sang nenek mulai menangis. Apa yang harus dilakukan? Jika hari ini tidak bisa menjual tempe, maka dia tidak akan dapat uang untuk makan dan membeli bahan tempe untuk esok hari. Dengan air mata yang masih mengalir, sang nenek mengambil wudhu lalu sholat subuh di rumahnya. Kemudian dia berdoa, "Tolong matangkan tempe ini ya Allah," katanya dalam baik-baik doanya. "Hambamu ini tidak tahu harus berbuat apa lagi untuk menyambung hidup dengan cara yang halal. Hamba tidak ingin menyusahkan anak-anak hamba. Kabulkanlah doaku ini ya Allah," katanya. Setelah selesai sholat subuh, sang nenek membuka daun pisang pembungkus. Tidak ada satupun yang matang. Keajaiban belum datang, doanya belum dikabulkan. Tetapi sang nenek percaya jika doanya akan dikabulkan. Kemudian dia berangkat ke pasar, mengejar rezeki dengan menjual tempe yang belum matang tadi. Sesampai di pasar, sang nenek kembali membuka pembungkus tempe, tetapi masih juga belum matang. "Tidak apa," kata nenek tersebut, terus menunggu hingga matahari bersinar. Tetapi tak ada satu orang pun yang mau belanja kepadanya, karena tempenya belum matang. Matahari terus bergerak hingga para pedagang pun mulai pulang dan mendapat hasil dari jualan. Tempe pedagang yang lain sudah pada habis, tetapi tempe sang nenek belum juga matang. "Apakah Tuhan sedang marah padaku?" katanya. Begitulah rintihan sang nenek ini. Air matanya pun kembali mengalir. Tiba-tiba ada seorang ibu menghampiri sang nenek. "Apakah kau menjual tempe yang sudah matang?" katanya. Sang nenek menyeka air mata lalu menggeleng. "Belum nona, belum matang. Mungkin baru matang esok hari," katanya. Dan kemudian keajaiban pun tiba. "Alhamdulillah, kalau begitu saya beli semua tempe yang ibu jual. Dari tadi saya mencari tempe yang belum matang, tetapi tidak ada satupun yang menjual. Syukurlah ibu menjualnya," ujar sang pembeli tadi. Betapa kagetnya si nenek ini. Kemudian dia bertanya, "Kenapa ibu mau membeli tempe yang belum matang?" katanya. Kemudian beliau mengatakan, "Anak laki-laki saya nanti malam mau berangkat ke Belanda. Dia ingin membuat tempe untuk oleh-oleh di sana, karena di sana susah sekali mendapat tempe. Kalau tempe ini belum matang, maka matanya pas untuk hari esok pas sampai di Belanda," katanya. Inilah jawaban atas doa sang nenek. Tempe-tempe itu tidak langsung matang dengan keajaiban, tetapi dengan jalan lain yang tidak dikira-kira Allah mengabulkan. Begitulah sahabatku, ingatlah bahwa Tuhan punya jawaban terbaik untuk doa umatnya. Kadang sebuah doa mungkin perasaan kita tidak dikabulkan, tetapi Allah memberinya dari jalan yang lain.